Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Struktur Data. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang modul 8. Di sini terdapat soal cerita optimasi rute distribusi, yaitu sebuah perusahaan logistik memiliki jaringan gudang yang tersebar di beberapa kota. Berikut hubungan antar gudang. Yang pertama, gudang 0 terhubung dengan gudang 1, gudang 1 terhubung dengan gudang 2, gudang 2 terhubung dengan gudang 3, gudang 3 terhubung dengan gudang 4, gudang 0 juga terhubung dengan gudang 2. Nah, perusahaan ingin mengoptimalkan distribusi barang dengan kondisi berikut. Yang pertama, menambahkan gudang baru. Perusahaan ingin membangun gudang baru yaitu gudang 5 yang akan terhubung ke gudang 2 sejauh dan ke gudang 3 sejauh. Penghapusan gudang lama. Itu yang kedua, yaitu gudang 4 itu akan ditutup atau dihapus untuk efisiensi biaya. Jalur dari gudang dan ke gudang 4 itu harus dihapus. Yang ketiga, yaitu pencarian jalur optimal. Perusahaan ingin mengetahui jalur tercepat. Nah, antar gudang 0 ke gudang 3 setelah semua perubahannya itu diubah. Nah, pertanyaannya, yang pertama gambarkan jaringan gudang tersebut dalam bentuk graf. Dan yang kedua, modifikasi graf setelah penambahan gudang 5 dan penghapusan gudang 4. Pertanyaan yang ketiga, tentukan jalur terpendek dari gudang 0 ke gudang 3 setelah perubahan jarak yang telah dilakukan. Oke, jadi untuk petunjuk jawabannya, yang pertama gunakan konsep graf tidak berarah untuk merepresentasikan jaringan gudang. Yang kedua, terapkan algoritma BFS untuk mencari jalur di graf tidak berbobot. Yang ketiga, gunakan struktur data agensi list atau agensi matrix untuk menyelesaikan soal berikut. Dan selanjutnya itu adalah analisis yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis. Yang pertama, kita gambarkan jaringan awal di mana kita mulai dengan merepresentasikan jaringan gudang dalam bentuk graf, di mana simpul atau vertex gudang 0, 1, 2, 3, 4 dengan garis atau edge dan bobot, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 0 dengan 2. Maka visualisasi graf awalnya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu tambahkan gudang baru 5, di mana gudang baru 5 ditambahkan dan dihubungkan ke gudang lain dengan jarak 5 dengan 2 dan 5 dengan 3. Visualisasi setelah penambahan gudang 5 yaitu seperti ini. Selanjutnya, penjelasan langkahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah. Selanjutnya yang ketiga, menghapus gudang lama 4. Setelah gudang 4 dihapus, jalur 3 dan jalur 4 itu juga jadi dihapus. Yang keempat, menemukan jalur terpendek dari 0 hingga 3. Jalur terpendek yang ditemukan itu dari 0, lalu kedua, dan terakhir ketiga. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Faizi dengan NIM akhir 115. Saya akan menjelaskan implementasi codingan dari kasus kami yang sebelumnya. Kami di sini menggunakan class graph. Lalu kami menambahkan fungsi penambahan simpul atau add vertex untuk menambahkan simpul-simpul apa saja yang akan kami digunakan sebagai representasi dari gudang. Lalu ada fungsi penambahan garis atau add edge itu untuk menambahkan jalur antar gudang dari gudang satu ke gudang lainnya, itu akan dihubungkan oleh sebuah edge yang akan dibuat dari fungsi ini. Lalu ada penghapusan simpul, delete vertex, lalu ada BFS untuk pencarian jalur atau search path-nya. Fungsi ini digunakan untuk mencari jalur terdekat dari grafik-grafik yang sudah dibuat. Lalu ada yang terakhir fungsi penampilan graf untuk menampilkan graf terkini atau graf terbaru yang telah kita buat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar.
Selanjutnya, saya Ginda Fajrian Marpaung dengan NIM akhir 103 akan menjelaskan langkah-langkah implementasi dari code-nya. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi graf. G sama dengan graf, artinya kita akan membuat objek graf baru bernama G menggunakan kelas graf. Graf direpresentasikan dengan agency list, yaitu dictionary yang menyimpan simpul sebagai kunci dan daftar penghubungnya sebagai nilai. Selanjutnya, yaitu langkah kedua yaitu penambahan simpul dengan kode for vertex in A, B, C, D, E, G at underscore vertex dalam kurung vertex. Kita akan menambahkan simpul A, B, C, D, E ke graf menggunakan fungsi dari at vertex yang telah dibuat. Kemudian simpul baru diinisialisasi sebagai kunci di dictionary dengan nilai kosong, menandakan bahwa simpul tersebut belum memiliki atau belum terhubung. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu penambahan garis dengan fungsi G at underscore edge. Yang pertama yaitu edge-nya itu A ke B 10, kemudian at X-nya itu B ke C, kemudian C ke D, D ke E, dan A ke C. Kita akan menambahkan garis atau edge ke graf menggunakan metode edge tadi. Selanjutnya yaitu keempat, penambahan gudang baru atau simpul F. Kita menambahkan vertex-nya terlebih dahulu dengan fungsi add vertex. Kemudian kita hubungkan F ke C dengan fungsi add edge. Selanjutnya kita akan menghapus gudang yang lama yaitu simpul E dengan menggunakan function delete vertex. Kemudian langkah ke-6 dengan menggunakan metode BFS atau breadth first search untuk mencari jalur dari simpul A ke D. Cara kerja dari BFS yaitu memulai dari simpul awal atau A dengan pad yang kosong. Kemudian mengunjungi semua tangga pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kemudian menyimpan jalur saat traversal. Jika simpul tujuan D ditemukan, maka akan mengembalikan jalur tersebut. Nah, dimulai dari A, kemudian mengecek tetangga B dan C. Selanjutnya, dia akan memilih C dan kemudian akan ke D. Ketika D ditemukan, BFS berhenti dan mengembalikan jalur A, C, dan D. Selanjutnya akan menampilkan graf. Oke, baik. Saya Zahra Putri Kamila. Mungkin di sini saya akan menjelaskan output yang dihasilkan. Nah, jadi itu nanti menampilkan graf, sehingga graf yang akan tampil itu di bagian output adalah 0, yaitu 0 di sini itu maksudnya gudang ya. Jadi di sini kita ada 5 gudang, yaitu gudang 0, 1, 2, 3, dan 5. Nah, karena di awal yang diketahui di soal tadi ada 5 gudang dan terdapat gudang 0, 1, 2, 3, 4. Karena gudang 4 itu kita lakukan penghapusan sehingga hanya tersisa 0, 1, 2, 3, dan 5. Gudang 5 ini muncul karena tadi ada penambahan untuk gudang 5 sendiri. Nah, di sini ada gudang 0. Nah, gudang 0 ini terhubung dengan gudang 1 dan 2. Gudang 1 terhubung dengan gudang 0 dan 2. Gudang 2 terhubung dengan gudang 1, 3, 0, dan 5. Selanjutnya ada gudang 3 yang terhubung dengan gudang 2 dan gudang 5. Dan yang terakhir itu ada gudang 5 yang terhubung dengan gudang 2 dan 3. Sehingga untuk di akhir final graph itu bagian yang terpendek atau yang paling dekat antara gudang 0 dan 3 itu adalah 0, 2, dan 3. Baik, demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.